Pahlawan nasional dari Tanah Batak. Halo teman, ya masih bersama saya Roma Ulu Edukasi dalam program Belajar Itu Menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Ya, perbuatan nyata yang dapat dikenang dan diteladani sepanjang masa bagi warga masyarakat lainnya atau berjasa sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Berikut ada 12 tokoh para pahlawan yang berasal dari Tanah Batak. Yang pertama, Sisinga Mangaraja 12. Sisinga Mangaraja 12 merupakan pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 9 November 1961 berdasarkan SK Presiden RI nomor 590/1961. Sisinga Mangaraja 12 lahir di Bakara tanggal 18 Februari 1845 dan meninggal dunia di Dairi tanggal 17 Juni 1907. Ya, Sisinga Mangaraja 12 nama kecilnya adalah Patuan Bosar yang kemudian digelari dengan Opu Pulau Batu. Naitata sebagai Raja Toba pada tahun 1876 menggantikan ayahnya Sisinga Mangaraja 11 yang bernama Opu Sohahuaon. Selain itu, ia juga disebut sebagai Raja Imam. Yang kedua, Jenderal Abdul Haris Nasution. Ya, Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution merupakan pahlawan nasional Indonesia. Tentara berdarah Batak ini lahir di kota Nopan, Sumatera Utara, tanggal 3 Desember 1918 dan meninggal di Jakarta tanggal 6 September 2000. Dia merupakan salah satu tokoh yang menjadi sasaran dalam peristiwa gerakan 30 September 1965. Namun yang menjadi korban adalah putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudannya Letu Pierre Tandean. Yang ketiga, Adam Malik. Ya, Adam Malik Batubara merupakan pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 6 November 1998 berdasarkan Kepres nomor 107/TK/1998. Dia lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara tanggal 22 Juli 1917 dan meninggal di Bandung, Jawa Barat tanggal 5 September 1984. Ya, Adam Malik adalah mantan Menteri Indonesia pada beberapa departemen. Antara lain, ia pernah menjabat menjadi Menteri Luar Negeri. Ia juga pernah menjadi Wakil Presiden Indonesia yang ketiga. Yang keempat, Ade Irma Suryani Nasution. Ya, Ade Irma Suryani Nasution merupakan pahlawan nasional Indonesia yang lahir tanggal 19 Februari 1960 dan meninggal tanggal 6 Oktober 1965. Dia adalah putri dari Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution yang menjadi sasaran pada gerakan 30 September 1965. Ade yang berumur 5 tahun tertembak ketika berusaha menjadi tameng ayahandanya. Yang kelima, Donald Ishak Panjaitan. Ya, Mayor Jenderal TNI Anumerta Donald Ishak Panjaitan atau yang kerap disebut sebagai DI Panjaitan merupakan pahlawan revolusi atau pahlawan nasional Indonesia. DI Panjaitan lahir di Balige, Sumatera Utara tanggal 19 Juni 1925 dan meninggal di Lubang Buaya, Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1965. Dia adalah satu dari 7 jenderal yang menjadi korban gerakan 30 September 1965. Yang keenam, Ferdinand Lumban Tobing atau PL Tobing. Ya, pahlawan nasional yang satu ini lahir di Sibolga 19 Februari 1899. Nama Ferdinand Lumban Tobing saat ini diabadikan sebagai nama bandara di Tapanuli Utara. Selama hidupnya teman,
PL Tobing pernah menjabat sejumlah posisi penting di pemerintahan, seperti Menteri Penerangan, Menteri Hubungan Antar Daerah, Menteri Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan, atau pada saat itu menjabat sementara. PL Tobing yang pernah bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini juga pernah menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. PL Tobing meninggal di Jakarta pada 7 Oktober 1962 pada usia 63 tahun. Penetapannya sebagai pahlawan nasional dilakukan pada 17 November 1962. Yang ketujuh, KH Zainul Arifin. Ya, KH Zainul Arifin lahir di Barus, Tapsel, 2 September 1909. Zainul Arifin aktif sebagai aktivis keagamaan sepanjang hidupnya. Selain juga menjadi ketua DPR gotong royong, KH Zainul Arifin gugur akibat upaya pembunuhan pemberontakan DITII. Saat itu Zainul Arifin sedang sholat Idul Adha di samping Presiden Soekarno pada 14 Mei 1962. Dalam penembakan itu teman, sebenarnya Presiden Soekarno yang menjadi target pembunuhan. KH Zainul Arifin akhirnya mengembuskan napas terakhirnya 10 bulan setelah penembakan, yaitu tepatnya pada 2 Maret 1963. Dia ditetapkan pahlawan nasional pada 4 Maret 1963. Yang kedelapan, Tengku Amir Hamzah. Ya, berikutnya adalah Tengku Amir Hamzah yang lahir di Tanjung Pura Langkat 28 Februari 1911. Tengku Amir Hamzah dikenal sebagai seorang sastrawan yang puluhan karya yang dihasilkan. Tengku Amir Hamzah tercatat pernah memimpin Kongres Indonesia Muda di Solo pada tahun 1931. Tengku Amir Hamzah gugur di Kuala Begumit, Binjai pada 20 Maret 1946. Jenazahnya dimakamkan di Komplek Masjid Azizi, Tanjung Pura, Langkat. Penempatan Tengku Amir Hamzah sebagai pahlawan nasional dilakukan pada tahun 1975. Yang kesembilan, Kiras Bangun atau Garamata. Kiras Bangun lahir pada tahun 1852. Dia dikenal dengan julukan Garamata atau pria bermata merah. Dia berasal dari desa Batu Karang, Kecamatan Payung, Karo, Sumatera Utara. Kiras Bangun tercatat pernah memimpin pasukan urung melawan Belanda di tanah Karo, Sumatera Utara, sekitar tahun 1905. Kiras Bangun alias Garamata gugur pada 22 Oktober 1942 dan dimakamkan di Desa Batu Karang Payung, Kabupaten Karo. Dia ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 9 November 2005. Yang ke-10, Tahi Bonar Simatupang atau TB Simatupang. Ya, Tahi Bonar Simatupang lahir di Sidikalang pada 28 Januari 1920. Dia merintis karir militer pada tahun 1942 saat diterima sebagai anggota Kenil di Bandung. Ya, sejumlah jabatan penting di dunia militer Indonesia pernah disandangnya teman. Di antaranya adalah Wakil Kepala Staf Angkatan Perang 1948 sampai 1946. Kepala Staf Angkatan Perang 1950 sampai 1954 dan penasehat militer di Departemen Pertahanan 1954 sampai 1955. Ya, TB Simatupang wafat di Jakarta pada 1 Januari 1990. Dia ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 6 November 2013. Yang ke-11, Legend Jamin Ginting. Ya, Jamin Ginting lahir di Karo pada 12 Januari 1921. Dia dikenal sebagai tokoh dari Sumatera Utara dan pejuang kemerdekaan melawan penjajahan Belanda. Selain itu, Jamin Ginting juga seorang petinggi TNI yang berhasil menumpas pemberontakan Nenggolan di Medan pada April 1958.
Jamin Ginting meninggal dunia di Ottawa, Kanada pada 23 Oktober 1974 dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 6 November 2014. Yang ke-12, Lafran Pane. Ya, Lafran Pane lahir di Sipirok, Padang Sidempuan pada 5 Februari 1992. Dia dikenal sebagai tokoh pergerakan pemuda dan memprakarsai pembentukan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Lafran Pane menjadi salah satu tokoh utama penentang pergantian ideologi negara dari Pancasila menjadi komunisme. Dia wafat di Yogyakarta 24 Januari 1991 dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 6 November 2017. Nah teman, itu tadi adalah pahlawan nasional dari Tanah Batak. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.